wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Pamanda Kiai Thohir Rahmat, yang kami hormati pimpinan Yayasan As-Siddiqi, Ketua Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah As-Siddiqi, Bapak Musahro. Pak Musahro ini sebenarnya guru legendaris di madrasah, ya. Karena sejak beliau itu madrasah Islamiyah itu hidup, ya, tertata administrasinya. Baik Pak Musahro, ya, dan Pak Muzayyin dan guru-guru yang lain sebagainya, wali murid dan anak-anakku semua yang pada siang hari ini akan diwisuda dan yang belum diwisuda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini, ya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah selesai menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di Madrasah As-Siddiqi ini, ya. Anak-anakku sudah selesai 3 tahun, tepat 3 tahun. Insya Allah tidak ada yang sampai 4 tahun, apalagi yang 5 tahun. Insya Allah, karena anak-anak kami ini anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pinter, ya, selalu didoakan oleh orang tuanya dan juga oleh guru-gurunya. Yang kedua, saya ucapkan juga selamat kepada orang tua murid, ya, yang sudah demikian tekun mengawasi anak-anaknya, ikut mendidik, ikut dan mendoakan anaknya sehingga anak-anaknya bisa sukses seperti pada siang hari ini. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kami ucapkan terima kasih pada para guru, karena tanpa guru para murid tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa guru orang tua juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua ini adalah karya guru sebenarnya. Dari gurulah kemudian ya tercetak anak-anakku yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar semua ini. Yang keempat adalah ucapkan terima kasih kepada masyarakat Glenmor sebenarnya. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu sukses karena beberapa faktor. Karena kecerdasan sang anak itu sendiri. Yang kedua karena faktor dukungan orang tua. Dan ketiga adalah faktor doa dan pendidikan guru-guru. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Masyarakat yang mendukung saudara-saudara, masyarakat yang mendukung anak-anakku sehingga anak-anakku bisa sukses seperti sekarang ini. Anak-anakku yang saya cintai, ini lulus ini bukan baru tahap pertama, ya. Untuk hidup itu memang terlalu panjang, ya. Mulai kita lahir itu kita mendidik dan sebagainya, bahkan sampai umur 70-80 tahun itu sebenarnya hidup itu belum selesai. Bahkan ada yang sampai umur 100 tahun dan hidup itu belum selesai. Jadi anak-anakku yang rata-rata usianya masih 15 tahun itu istilahnya masih napak 1 tangga sebenarnya, 2 tangga lah setidaknya. Kemudian tamat ibtidaiyah baru 1 tangga. Sekarang tamat sanawiyah sudah 2 tangga. Nanti aliyah 3 tangga, S1 4 tangga, S2 5 tangga, seterusnya, dan tidak akan pernah selesai karena pendidikan, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Karena itu Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," kata Rasulullah. Carilah ilmu mulai sejak dari buayan ibu sampai nanti pada liang lahat. Karena ilmu tidak pernah selesai, karena ilmu pengetahuan itu tidak pernah putus, selalu ditemukan ilmu-ilmu baru dan sebagainya, dan itu harus kalian ikuti seterusnya. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, anak-anakku tercinta, nanti anak-anakku sekira-sekira beberapa saat lagi sudah meninggalkan Madrasah Sanawiyah ini. Tentu akan banyak kenangan-kenangan indah yang akan ditinggalkan. Tidak bertemu lagi dengan guru-guru yang baik-baik, ya. Karena guru kalian ini guru-guru yang baik-baik, yang menyayangi kalian semua. Tidak bertemu lagi dengan kawan-kawan adik-adik kalian, ya, yang lucu-lucu, yang meler-meler dan sebagainya, sudah tidak ketemu lagi. Nanti kalian sudah tidak ketemu lagi Pak Abdillah, tidak ketemu Pak Abdillah, ya, yang selalu menjaga sekolah ini dan sebagainya. Nanti tidak bertemu lagi. Dan itu akan menjadi kenangan. Itu menjadi kenangan. Bagaimana ketika kita mengenang itu semua? Kalau ketika mengenang itu semua, tolong bacakan doa untuk guru-gurumu. Guru-gurumu itu harus didoakan, ya. Guru-guru ini mengabdi.
Tidak ada orang hebat sebagai guru selain guru, ya. Doakan guru-gurumu, tapi sholat doakan guru-gurumu. Dan kami dari yayasan dan juga guru-guru dan lain sebagainya itu selalu mengiringi anak-anakku, perjalanan anakku sampai dalam tangga terakhir dalam kehidupan ini. Itu ada dalam doa kami melalui yayasan kami. Anak-anakku, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mungkin perlu memesankan untuk anak-anakku sekalian, karena sebentar lagi dalam tangga ketiga ini sudah di luar pengawasan kami. Mungkin ada anak-anakku yang masih di Glamour, tapi anak-anakku mungkin ada yang di luar. Bahkan mungkin ada yang sekolah di luar negeri dan sebagainya, di luar jangkauan pengawasan kami. Karena itu ada yang saya pesankan kepada anak-anakku. Yang pertama, anak-anakku, tetaplah kalian selalu berburu ilmu pengetahuan, berburu informasi, ya. Jangan biarkan kalian ini ketinggalan dengan siapapun. Carilah ilmu pengetahuan, bacalah buku-buku. Apa yang kalian sukai tentang ilmu pengetahuan, disiplin apa yang kalian sukai, pelajarilah itu. Ada seorang filosof berkata, kalau kalian pengen mahir satu ilmu pengetahuan, kalian pengen jadi guru besar pengetahuan walaupun tidak mendapatkan gelar, cukup waktu kalian 1 jam. Cukup waktu kalian 1 jam untuk menekuni ilmu pengetahuan, maka kalian dalam 1 tahun kalian akan bisa menjadi pakar. Ya. Dan ada juga nasihat dari dulu ada namanya Profesor Bahrum Rangkuti. Profesor Bahrum Rangkuti itu ngacam begini. Kalau kalian ingin menjadi seseorang, maka setiap hari tulislah 100 kata. 100 kata. Tapi 100 kata bukan kata saya tidak, tapi kata-kata yang terangkai. Kalian jika menulis setiap hari 100 kata, maka kalian akan menjadi pujangga. Maka perpaduan antara suka membaca, menekuni sesuatu, dan kemudian dituangkan dalam tulisan, maka kalian akan menjadi seorang yang sempurna kelak. Anak-anakku sekalian, yang kedua, itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalian harus tamak terhadap ilmu pengetahuan, ya. Jangan berhenti, jangan selalu puas dengan pengetahuan yang Anda tentu. Kalau saya amati dari pelajaran sanawiyah itu sebenarnya sudah cukup kalian untuk membekali kalian sebagai untuk hidup, sudah cukup saya kira. Ya, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada dari buku-buku pelajaran yang ada sebenarnya sudah cukup kalian untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik dan sebagainya. Tapi tentu manusia tidak akan pernah puas. Ilmu tidak terbatas, seperti juga orang selalu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, ingin mengetahui pengetahuan lain dan sebagainya yang menantang untuk anak-anakku, terutama untuk menantang masa depan kalian semua. Yang kedua, anak-anakku, selalu ingatlah guru-guru kalian, ya. Orang tua kalian, jaga. Ingatlah, kalau akan berbuat apa-apa selalu ingat, iya ya, ini merugikan ayahku enggak, ini akan merugikan guruku enggak, akan mencoreng, akan menodai nama guruku enggak, dan sebagainya. Dan anak-anakku, Madrasah Tsanawiyah As-Siddiqi ini itu hanya bukan sekedar tempat berdiri, tapi juga termasuk rumah-rumah kalian. Jadi kalau kalian lewat itu tengoklah sedikit, ya, tengoklah sedikit, kemudian berdoa, ya Allah, berilah guru-guruku ampunan dan berilah petunjuk guru-guruku. Semoga apa yang dihasilkan di madrasah ini membawa manfaat dan keberkahan kepada murid-muridnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku, jangan salah pergaulan nanti, ya. Jangan salah memilih teman, ya. Kalau pengen cari teman yang aman itu di mana? Cari teman yang aman itu yang dekat dengan masjid, dengan musola, yang dekat dengan pengajian-pengajian. Dan saya ingatkan, kalau bisa anak-anakku nanti aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, supaya kalian bisa nanti akan tergembleng kepemimpinannya untuk bisa menjadi pemimpin kelak, ya. Kalau yang perempuan nanti Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Carilah itu. Seandainya di Genteng ataupun di Banyuwangi, di Jember dan sebagainya, carilah organisasi itu dan kemudian aktiflah di organisasi itu, ya, untuk menggembleng kepemimpinan, untuk belajar berorganisasi. Itu anak-anakku sekalian. Apa yang keempat? Yang keempat adalah ini sebenarnya modal besar sebenarnya untuk kalian, masa depan kalian. Apa? Biasakan sedekah sekecil apapun, ya. Nanti kalau sudah di sana di aliyah atau di SMA dan sebagainya, jangan lupa tiap hari bawa uang 100 perak, 200 perak atau 500 perak untuk disedekahkan. Saya juga usul di madrasah ini, ya. Ini juga untuk murid yang kelas 1 dan kelas 2.
atau murid kelas 7 dan kelas 8. Kalau bisa di sini juga ada semacam kas kotak ya, kotak amal gitu. Jadi biar anak-anak itu tiap hari itu dibiasakan untuk bersedekah. Ya, kan. Kalau anak-anak sudah sejak kecil sudah dibiasakan bersedekah, nanti besarnya nanti juga akan terbiasa bersedekah. Sebenarnya apa manfaatnya bersedekah itu? Mau sedekah itu yang pertama, itu kita mengakui bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sedekah itu kita bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah dalam bentuk sedekah itu. Yang ketiga adalah rasa empati dan simpati kita kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan yang keempat yang penting sekali dari makna sedekah itu, bahwa sebenarnya kita mempersiapkan masa depan kita. Karena apa, anak-anakku, dengan sedekah kalian 200 perak tiap hari atau 500 perak tiap hari, itu nanti ketika anak-anakku lulus nanti akan bisa menjadi gumpalan masa depan yang indah bagi kalian. Kalian tidak perlu menyongsong masa depan yang rumit-rumit, tapi Allah sudah menyiapkan masa depan yang baik, kehidupan yang baik berkat sedekah yang anak-anakku berikan. Itulah anak-anakku, saya ucapkan selamat jalan anak-anakku. Kasih sayang kami, cinta kami tetap kepada anak-anakku. Ingatlah kami, ingatlah As-Siddiqi dimanapun juga, sehingga kalian nanti akan selalu merasa bersama dengan kami semua. Demikian, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, membimbing anak-anak kita, membimbing guru-guru kita, dan guru kita tetap semangat untuk mengabdi, karena pekerjaan terbaik itu adalah menjadi guru. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.